Pemirsa, perpanjangan pembatasan sosial berskala besar tahap 2 membuat sebagian besar pihak menjerit. Ekonomi menjadi tidak menentu. Komisi D DPRD Kota Surabaya yang membidangi kesejahteraan rakyat menjadi komisi yang berperan langsung terhadap dampak PSBB ini. Seperti apa dampak PSBB ini dan upaya Komisi D menyikapi PSBB tahap 2? Pemirsa Surabaya TV dimanapun Anda berada, saat ini kita bersama-sama sedang berada di kediaman Ibu Haja Siti Mariam. Beliau adalah anggota DPRD dari Komisi D Kota Surabaya dari fraksi PD Perjuangan. Beberapa waktu ke depan kita akan melakukan dialog sekitar PSBB. Marilah kita langsung melakukan dialog menyapa beliau. Langsung saja kita sapa beliau. Selamat sore. Selamat sore, Ya. Pak Nanang. Sehat-sehat ya Bu ya. Alhamdulillah, sehat dan selalu semangat. Amin. Bu, saya ingin mengajukan pertanyaan sekitar PSBB. Nih, Saat ini kan pemerintah Provinsi Jawa Timur sudah menerapkan kebijakan untuk PSBB Kota Surabaya tahap kedua. betul. Bagaimana tanggapan Ibu terhadap kebijakan pemerintah provinsi yang melakukan PSBB tahap kedua untuk Surabaya dan 2 kabupaten lainnya, yaitu Gresik dan Sidoarjo? Oke. Monggo, Bu, tanggapannya bagaimana? Saya dalam masa PSBB ini prihatin ya, apalagi diperpanjang. Karena secara ekonomi bukan hanya para pengusaha, tapi untuk rakyat kecil juga yang merasa keberatan banget. Karena sekarang tidak hanya dialami oleh hotel, restoran, plaza-plaza, juga dampak-dampak pasar rakyat, terdampak semuanya. Jadi akhirnya berimbas pada semuanya yang sudah dalam keadaan susah semakin susah. Jadi mohon kiranya cukup yang kedua kali, jangan ada lagi PSBB. Dan juga saya mohon kepada masyarakat, juga ayo disiplin. Himbauan pemerintah itu demi kita sendiri, juga demi keluarga, ayo kita patuhi. Supaya tidak ada PSBB lagi, diperpanjang lagi. Kasihan anak-anak yang sudah bosan di rumah, dengan monotonnya selama ini sekolah dengan interaktif, dengan PSBB dibatasi. Dan intinya, insya Allah kalau kita bisa bekerja sama pemerintah, juga masyarakat, insya Allah nggak ada perpanjang lagi. Jadi kalaulah perpanjang lagi, mohon diberikan mata-mata, karena banyak negatifnya daripada sisi positifnya. Mohon dipertimbangkan lagi. Iya, Ininya keberatan, PSBB diperpanjang. siap. Bu, ini dampak lain dari PSBB ini adalah pemberian bantuan kepada masyarakat ya Bu. Oleh pemerintah di era pandemi COVID-19 ini kan seringkali terjadi kendala di lapangan. Betul. Hal ini dikarenakan proses pendataan. Jadi selain itu banyak sekali program yang tumpang tindih. Tumpang tindih. Ada BLT, ada PKH, ada MBR yang terbaru ini. Nah, bagaimana jalan keluar mengatasi persoalan ini? Menurut Bu Mariam bagaimana? Oke, saya ngomong global aja ya. Siap. Karena pada intinya buat saya ini adalah solusi. Siap. Artinya banyak sekali tumpang tindih, banyak kecemburuan masyarakat yang seharusnya berhak, tapi dia tidak dapat. Tapi di satu sisi orang yang mampu juga dapat. Warga tidak memandang dan tidak tahu dan harus disosialisasi lebih maksimal karena tidak memandang kaya atau miskin. Kalau dia kena COVID, otomatis dia harus dapat bantuan. Ya. Nah, begitu juga sekitarnya. Ini masyarakat yang tidak tahu, kok kaya dapat. Padahal di sampingnya sendiri orang kaya juga dapat. Punya 2 mobil, dia dapat. Artinya banyak kesimpangan. Tapi human error ini kita bisa maklumi, dan gejolak ini kita bisa maklumi. Karena apa? Dalam pertama kali terjadi zona sekolah, jadi gejolak. Ini hal yang kecil, zona. Bisa ditata. Itu aja gejolak, apalagi ini menyangkut perut. Gitu kan? Nah, begitu juga dengan adanya bantuan yang tidak sampai. Sudah diinstruksikan oleh Bapak Presiden, lapor ke RW, ya, ke kelurahan, ke kecamatan. Nah, untuk itu solusinya adalah posko di setiap kelurahan. Tolong pemerintah, ini satu-satunya jalan. Karena apa?
RT sudah didata, yang tidak mendapat bantuan dia masyarakat NPR. Satu-satunya jalan adalah pendataan bagi RT-nya warga yang belum dilaporkan ke RW. Ternyata RW pun ada yang respon, ada juga yang tidak, langsung ke kelurahan. Tapi terjadi di kelurahan Kediri, maaf, aku nyebutnya, di kelurahan dia menyampaikan paslonnya ada di RW, dia nggak bisa. Di RW, mohon maaf, kami sudah bingung, sudah banyak keluhan mau ke kelurahan. Nah, kalau warga sudah nuntut perut, dia mohon bantuan dibimbang. Solusinya apa? Di kelurahan posko, apapun masalah sakit, masalah tidak bantuan PLT atau MPR, sembako apapun, di kelurahan lah, tulis. Kalau selama ini kelurahan dibilang 24 jam. Fakta banyak mengeluh di apa ya? Sana kemarin dan belum memberi solusi itu sampai sekarang. Contoh tadi ada warga yang ada di Gunung Sari, dia menyampaikan dia hitung sebatang kara nggak ada yang bisa memberi yaitu nafkah. Tapi tetangga kita yang dapat dia nggak dapat, dia nangis, saya minta apa Bu untuk makan aja Bu. Dari itu saya punya ide yaitu mini sedekah. Jadi untuk warga yang tidak mampu sekecil mungkin saya membuat mini sedekah ini. Karena tadi tangisan seorang ibu yang tidak ada yang memberi belanja dan juga tua lagi. Belum lagi ada satu keluarga, 4 kakak semua dapat. Padahal orang mampu. Nah ini kalau sudah seperti ini siapa yang salah? Tapi kalau kita katakan salah, ini kan apa ya kondisional, termasuk orang meninggal KPU waktu penyoblosan, orang meninggal, orang tunggal. Nah ini enggak terjadi banyak seperti itu. Nah solusinya apa? Posko di setiap kelurahan. Siap. Ya, Bu. Terus ini Bu, bagaimana pandangan Bu Siti Mariam terkait kebijakan social distancing yang dilakukan oleh pengurus kampung dengan kata-kata menutup kampung tersebut dengan pagar atau dengan total, dan hal ini kan justru membatasi sosialisasi antar warga, kemudian juga mengganggu peranata sosial, juga mengganggu roda perekonomian. Bagaimana tanggapan Ibu mengenai hal ini? Kalau untuk warga katakan kampung ya, kalau saya menganggap insya Allah kampung yang lebih tahu. Karena apa? Kalaulah ada itu terkena COVID, kalau ada ya maaf ya, karantina mandiri, dia nggak boleh keluar, dia bisa ngawasi. Satu, kedua, kalaulah ini kan menjaga tidak hanya pembatasan untuk mencegah COVID, tapi juga mencegah adanya keamanan. Dalam era sekarang ini sudah banyak kriminal. Selain menjaga keamanan, selain menjaga adanya pelebaran atau itu konflik, juga menjaga. Jadi itu perlu menurut saya. Walaupun di sisi negatifnya kebebasan katakanlah untuk orang mencari ekonomi yang sewu pedagang bakso biasa kampung, akhirnya ditutup gak oleh, ya toh. Terus orangnya betul. Jadi banyak hal juga negatifnya. Tapi ya kita sadari inilah yang masuk. Ya. Masyarakat dan kampung itu yang lebih tahu. Tapi mohon pembatasan itu tetap jam malam aja. Karena kalau masih siang masih ada kegiatan. Tapi setidaknya kembali lagi mohon masyarakat disiplin. Siap Bu. Bu, ini kaitan dengan tugas Ibu selaku anggota DPRD menjalankan fungsi legislasi, budgeting, dan controlling. Nah selama ini, selama masa pandemik COVID-19 ini seperti apa Bu pelaksanaannya? Oke. Alhamdulillah kebetulan saya di Komisi D. Sehubungan dengan kesehatan, hubungan dengan masyarakat itu ada di counterpartnya di Komisi D. Nah, di Komisi D ini yang membidangi kami dari paha sampai pahala ya Bu, istilahnya. Betul, dari pahala ya, iya betul. Paha ayam ya. Ini bahasa kosong. Jadi ini dalam masa puasa ini, alhamdulillah kami malah lebih semangat. Ya. Jadi kalau yang dalam puasa bisa rapat 1-2 kali dalam interaktif, tapi sekarang masa telekonferensi dalam masa puasa ini sampai 3 kali. Oh iya. Untuk apa? Jangan sampai hal yang situasi sekarang sumbangsih pemikiran ini banyak dibutuhkan. Kontrol anggaran
dan bagaimana cara penyebarannya untuk sembako, bantuan dari CSR dan yang lainnya, bagaimana penanganan sosial kesehatannya dan lainnya, itu alhamdulillah Komisi D maksimal, tidak mengenal puasa, kadang sampai berbuka puasa bareng. Kenapa seperti itu? Karena memang kita nggak bisa menghindari, karena kalau kita sedikit aja kurang semangat bagaimana keluhan masyarakat. Alhamdulillah justru itu kami semangat dalam puasa ini, kita rapat di sana. Jadi kalau ada bahasa, oh harus pansus, beda pendapat, bahkan beda pendapatan juga ya. Tidak hanya beda pendapat, beda pendapatan, itu sah-sah saja, beda pendapat. Tapi intinya insya Allah yang merasa ingin membuat pansus sah-sah saja. Karena apa? Kami konverbannya ada di Komisi D, membahas tentang Kesra, membahas tentang pendidikan dan yang lainnya. Tapi juga ya sosial ya khususnya tenaga kerja. Terus bagaimana kami bisa mengundang untuk pemerintahan? Karena apa? RW, kelurahan dan yang lainnya ada di komisi yang lain. Sedangkan pembagiannya kan kita harus ada kerjasama. Nah, insya Allah kalau hal itu karena antar komisi ada unsur pimpinan yang akan bisa menjembatani. Jadi tidak dengan pansus, PDI Perjuangan menolak. Karena apa? Butuh waktu yang panjang dan insya Allah pimpinan itu bisa menjembatani bagaimana dengan eksekutif supaya benar-benar bisa maksimal. Jadi sebagai controlling, budgeting, sebagai komisi yang berwenang, kami alhamdulillah anggaran semuanya insya Allah sudah termumpuni, termasuk persiapan bagaimana persiapan untuk rapid test dan semuanya insya Allah seperti itu. Ya, jadi intinya baik itu bulan puasa maupun ada pandemi corona, kerjanya makin eskalasinya makin tinggi. Ini pertanyaan terakhir Bu Maria, sebagai kader PDI Perjuangan, di mana Ketua Umum Megawati Soekarno Putri itu kan menyerukan agar kadernya menjunjung tinggi kebijakan menangis dan tertawa bersama rakyat. Di musim pandemi COVID-19 ini penerapannya seperti apa? Oke. Kami tidak menunggu, oh ini ada puasa kan, maaf, ini ada pandemi, kita berbagi. Ya. Kebetulan PDI Perjuangan setiap menjelang hari raya kami selalu berbagi. Jadi karena warga PDI Perjuangan terkenal sandal jati, terkenal warga yang marhem gitu kan. Jadi kita berbagi di bulan puasa, terus menjelang hari raya ini. Apalagi di musim ini, apalagi diinterisikan Bu Mega tertawa menangis bersama rakyat. Jangankan kita sebagai anggota DPRD, seluruh pengurus sampai mulai ranting, mulai anak ranting, semuanya bergotong royong meninggal bersama warga. Salah satu contoh, dia mampu menyemprot, disemprot semua kampung-kampung, dia ikut bergabung. Terus dia bisa memberikan masker di mana-mana. Dia juga siap dengan posko pengaduan. Karena apa? Di saat sekarang sangat dibutuhkan. Jadi sudah fakta PDI Perjuangan tertawa menangis bersama rakyat. Jadi kalau anak ranting maksimal, apalagi seorang dewan atau DPC, nggak ada kata tidak. Sudah terbukti semuanya di mana-mana, baru mulai pembahasan, tapi kita sudah lari jauh bersama masyarakat untuk bersama-sama menanggulangi konflik dan bagaimana untuk tuntutan perut kita sebisa mungkin membantu. Contoh yang ada depan rumah saya ini. Siap. Ya. Jadi pemirsa Surabaya TV, kita semua sudah mendengar secara langsung bagaimana kiprah anggota DPRD Kota Surabaya, khususnya dari fraksi PDI Perjuangan di era pandemi COVID-19 ini. Jadi kita bisa menyaksikan apa saja yang sudah dilakukan sepanjang pandemi COVID-19 berikut dengan pandangan-pandangannya dalam rangka menghadapi pandemi COVID-19. Akhir kata, tetaplah bersama Surabaya TV, tonton terus Surabaya TV di channel 44 UAF. Salam Surabaya TV. Selamat berbuka puasa, minal aizin wal faizin, tetap semangat, sehat selalu, disiplin, sehat, ketemu di bulan Ramadan tahun depan. Amin.